Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nama Adinda Melinia Setiawati, NPM 1911030247 dari kelas C jurusan MPI. Nama saya Heni Lestari, NPM 1911030090. Saya dari kelas MPIC. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fitra Wijaya, NPM 1911030375. Saya dari kelas C MPI. Di sini kami akan menampilkan sistem manajemen kelas yang menciptakan iklim kelas yang kondusif dan berkualitas dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 11 Muaro Jambi. Tinjauan tentang iklim kelas atau classroom climate. Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi belajar antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid yang lainnya. Berhasil tidaknya suatu interaksi proses pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari guru sendiri, siswa, fasilitas penunjang, maupun suasana proses interaksi belajar tersebut. Suatu proses pembelajaran di sekolah yang penting bukan saja materi yang diajarkan, ataupun siapa yang mengajarkan, melainkan bagaimana materi tersebut diajarkan, bagaimana guru menciptakan iklim kelas atau classroom climate dalam proses pembelajaran tersebut. Iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru, dan siswa-siswa. Tinjauan tentang suasana kelas atau classroom climate dikemukakan oleh Nasution. Menurutnya ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran. Pertama, suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter. Suasana kelas dengan sikap guru yang otoriter terjadi bila guru menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan ancaman, anak dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggap perlu untuk ujian dan masa depannya. Kedua, suasana kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan sikap guru yang permisif ditandai dengan membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, dan paksaan. Pelajaran selalu dibuat menyenangkan, guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di belakang untuk memberi bantuan bila dibutuhkan. Sikap ini mengutamakan perkembangan pribadi anak, khususnya dalam aspek emosional, agar anak bebas dari kegoncangan jiwa dan menjadi anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketiga, suasana kelas dengan sikap guru yang real. Suasana kelas dengan sikap guru yang real ditandai dengan adanya kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Di lain pihak, anak diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan guru. Sementara menurut Ahmad Solah, yang mengutip pendapat Dreyfus dan Leron Gray yang menggunakan pendekatan sosial emosional kelas, mengemukakan 3 jenis suasana yang dihadapi oleh siswa setiap hari. Pertama, suasana autokrasi. Dalam suasana autokrasi, guru banyak menerapkan perintah, menggunakan kekerasan, penekanan, persaingan, hukuman, dan ancaman untuk maksud pengawasan perilaku siswa, serta dominan guru yang sangat menonjol. Kedua, suasana laissez-faire. Dalam suasana ini,
Guru terlalu sedikit bahkan sama sekali tidak memperlihatkan kegiatannya atau kepemimpinannya, serta banyak memberikan kebebasan kepada siswanya. Guru melepaskan tanggung jawab kepada anggota kelompok. Dan ketiga, suasana demokratis. Guru memperlakukan siswanya sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, mampu mengambil keputusan, dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Dampak yang ditimbulkan dari suasana demokratis adalah tumbuhnya rasa percaya diri, saling menerima dan percaya satu sama lain, baik antara guru dengan siswa maupun antar siswa. Guru membimbing, mengembangkan, dan membagi tanggung jawab untuk semua warga kelas termasuk guru. Dengan demikian, suasana kelas yang demokratis ini akan memberikan dampak positif, karena guru dan siswa mempunyai kesempatan untuk saling memahami, membantu, mengemukakan segala sesuatu yang dirasakan secara terbuka. Guru akan memahami keadaan siswa, dan isi lain, siswa akan melihat keteladanan dan merasa ada contoh yang dapat dilihat. Berkaitan dengan hal tersebut, nama Sujana mengemukakan bahwa suasana belajar yang demokratis akan memberi peluang mencapai hasil yang optimal dibandingkan dengan suasana belajar yang kaku, disiplin yang ketat, dengan otoritas pada guru. Berdasarkan beberapa penjelasan dan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suasana yang dihadapi siswa dalam pembelajaran di sekolah dapat dibedakan 3 jenis, yaitu pertama, suasana autokratis dengan sikap guru yang otoriter. Kedua, suasana laissez-faire dengan sikap guru yang permisif. Dan ketiga, suasana demokratis dengan sikap guru yang real. Dari ketiga jenis suasana pembelajaran tersebut, suasana demokratis dengan sikap guru yang real lebih memungkinkan untuk memberi peluang dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan iklim kelas yang kondusif dan berkualitas dalam proses pembelajaran. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain yaitu pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagian siswa belajar atau student-centered. Kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks pembelajaran. Ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanage kegiatan pembelajaran. Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Pada faktor yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi pada bagian siswa belajar atau student-centered, mengandung pengertian bahwa proses pembelajaran hendaknya diarahkan pada siswa yang aktif mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Pendekatan ini bisa disebut dengan pendekatan konstruktivistik. Dalam pendekatan ini yang perlu dilakukan guru adalah membantu siswa membangun pengetahuan sendiri di dalam benaknya dengan cara membuat informasi pembelajaran menjadi sangat bermakna dan relevan bagi siswa. Faktor kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam proses kegiatan pembelajaran akan mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya dan berani mengkritisi materi pembelajaran yang sedang dibahas. Dalam kaitannya dengan penghargaan tersebut terhadap partisipasi aktif siswa ini hendaknya tidak sekedar dinilai dari segi keaktifannya saja. Faktor ketiga,
Guru hendaknya bersikap demokrasi dalam memenuhi kegiatan pembelajaran, yang menyatakan bahwa setting demokrasi merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk belajar. Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran hendaknya dibahas secara dialogis. Hal ini karena proses dialogis dalam interaksi pembelajaran lebih mendudukkan siswa sebagai subjek didik yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam setiap interaksi pembelajaran. Kelima, lingkungan sekelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Pengaturan setting tempat duduk hendaknya dilakukan sesuai kebutuhan dan strategi pembelajaran yang digunakan. Pengaturan lingkungan kelas ini, jika diperhatikan, akan mampu mendukung terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. Haryanto, 2001, menyatakan bahwa pengaturan ruang secara tepat pada menciptakan suasana yang wajar, tanpa tekanan dan menggairahkan siswa untuk belajar secara efektif. Keenam, menyediakan berbagai sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari. Hal ini mengandung pengertian bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar dalam ruang sumber belajar. Hal ini akan mempermudah siswa untuk dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan karakteristik gaya belajarnya masing-masing. Dengan demikian, pembelajaran diharapkan akan lebih bermakna dan berkualitas. Jadi kesimpulannya, suatu proses pembelajaran di sekolah yang penting bukan saja materi yang diajarkan ataupun siapa yang mengajarkan, melalui bagaimana materi tersebut diajarkan, bagaimana guru menciptakan iklim kelas dalam proses pembelajaran tersebut. Iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru, siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Suasana yang dihadapi siswa dalam pembelajaran di sekolah dapat dibedakan 3 jenis, yaitu pertama, suasana autokratis dengan sikap guru yang otoriter. Kedua, suasana laissez-faire dengan sikap guru yang permisif. Dan ketiga, suasana demokratis dengan sikap guru yang real. Dari ketiga jenis suasana pembelajaran tersebut, suasana demokratis dengan sikap guru yang real lebih memungkinkan untuk memberi peluang dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. Antara lain yaitu, yang pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar. Kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam konteks pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memenuhi kegiatan pembelajaran. Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.